Angelika Tobing, asal aku dari Medan, lebih tepatnya di Sidikalang, tapi masih Sumatera Utara sih. Aku peserta au pair eksklusif periode Mei 2023, dan aku masih ingat pertama kali dijemput di bandara ini juga. Pertama kalinya juga itu waktu itu aku naik pesawat dari Medan ke Jakarta, jadi benar-benar nggak tahu Soekarno-Hatta itu gimana. Dan nggak terasa hari ini juga aku diantarin ke bandara ini, yang pasti ke tempat yang aku idam-idamkan dari dulu. Ya, aku bakal berangkat ke Jerman. Aku tantangannya itu, puji Tuhan, di GF. Bener-bener banyak drama. Ya Tuhan, kenapa sih aku dapat GF itu ibu hamil mulu? Sebenarnya sih semuanya bakal tertuang di kontrak ya, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kan kita bakal setahun tinggal di sana sama mereka, jadi emang bener-bener itu dipertimbangin dari segala sisi gitu. Aduh, ini gimana? Kayak udah lama nih gak ngapa-ngapain gitu kan, karena dramanya cukup lama ya menurut aku dibandingkan teman-teman sekelasku yang sekali video call match gitu. Udah dong lewat 3 drama GF. Habis itu aku dapat yang keempat. Pas waktu itu weekend, dia telepon aku sama si suaminya, sama anak-anaknya juga berdua. Dia video call, tunjukin rumahnya, yang ini bakal jadi rumah kamu, kamar kamu, digituin, dikasih dapur sendiri, tempat tidur, ruang belajar gitu. Jadi kayak ya semoga dia bener-bener jodoh aku setelah drama pencarian GF. Setelah sekali, 2 kali, 3 kali nggak jodoh, akhirnya yang ini jodoh. Walaupun aku anak bontot yang selalu ada di sisi mereka ya, nggak pernah dikasih jauh. Tapi untuk langkahku kali ini mereka benar-benar merestui. Walaupun banyak juga tantangannya, tapi tetap dilancarkan sama Tuhan. Tapi tetap aja aku sedih, nangis juga, nangis terharu sih. Kayak aku tuh ada di sini itu adalah apa yang aku doakan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi benar-benar tahun ini tuh Tuhan jawab, aku berangkat, semoga nanti sampai di sana dengan selamat gitu. Nyari GF juga dramanya panjang kayak gitu, aku benar-benar overthinking. Apa nggak ada ya orang yang tertarik ke profil aku sempat overthinking gitu. Tuhan, aku nyari kerja udah susah, masa aku cari GF juga susah gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik di waktunya gitu. Halo kawan YJ, selamat datang kembali di segmen YJ Antar Peserta. Hari ini akhirnya Minje mengantarkan salah satu peserta au pair lagi, namanya adalah Kapio. Boleh Kapio? Halo kawan YJ. Sambil perkenalan. Oke, jadi nama aku Pio Angelika Tobing, asal aku dari Medan, lebih tepatnya di Sidikalang, tapi masih Sumatera Utara sih. Dan aku peserta au pair eksklusif periode Mei 2023. Dan aku masih ingat pertama kali dijemput di bandara ini juga. Pertama kalinya juga itu waktu itu aku naik pesawat dari Medan ke Jakarta, jadi benar-benar nggak tahu Soekarno-Hatta itu gimana. Dan nggak terasa hari ini juga aku diantarin ke bandara ini, yang pasti ke tempat yang aku idam-idamkan dari dulu. Ya, aku bakal berangkat ke Jerman. Akhirnya. Udah berapa lama proses dari waktu pertama kali datang sampai akhirnya sekarang berangkat, Kak? Jadi aku tuh berangkat dari Medan ke Jakarta itu 21 Mei dan 22 Mei kalau nggak salah kita mulai kelas. Dan benar-benar 1 bulan yang sangat maksimal belajar A1. Baru kita belajar persiapan ujian, kita nunggu hasilnya. Finally, puji Tuhan lulus ujian A1 dari Goethe Institute Jakarta. Tunggu sertifikat keluar, lalu kita cari GF. Dan setelah dibuatin profile dari tim admission YIJ, didaftarin ke beberapa agensi yang ada di Jerman. Puji Tuhan langsung ada beberapa yang nelpon GF, ada langsung yang dihubungi.
Tapi tentunya Apa tuh? tidak segampang yang dipikirkan. Gimana? Karena ada drama-drama sih. Kalau kata orang tuh kan kalau mau ke Jerman tuh ada aja tuh tantangannya. Ada yang tantangannya di visa, ada yang tantangannya di ujian, ada yang tantangannya di pencarian GF atau pencarian perusahaan buat teman-teman yang program FECOT atau Ausbildung kan. Tapi kalau aku tantangannya itu puji Tuhan di GF. Bener-bener banyak drama. Maksudnya kebetulan aku tuh cari GF kan di bulan Agustus, Juli ke Agustus sampai September kalau nggak salah. Itu kan musim panas tuh, lagi libur summer di Jermannya. Jadi ada beberapa yang udah ngechat, tapi untuk nentuin waktu video callannya itu bener-bener sulit gitu. Karena kalau aku sendiri sih bisa kapan aja. Cuman dari mereka GF-nya karena banyak yang liburan gitu. Dan mereka kan liburan tuh benar-benar liburan kan, benar-benar banyak yang nggak megang HP sama sekali. Jadi benar-benar aku tuh nunggu GF-nya lama, banyak drama. Ada drama ditolak dan drama menolak, namanya juga cari jodoh kan. Jadi curhat. Jadi GF yang pertama itu setelah aku 1 hari daftar di agensi itu langsung aku dihubungin. Tapi aku tolak karena awalnya sih aku nggak masalah karena anaknya ada 3. Tapi yang pertama itu udah besar, jadi yang bakal jadi tanggung jawab aku nemenin itu ada 2 orang. Nah ternyata di akhir kita video call, aku bilang tapi kamu masih terlihat muda walaupun anaknya udah 3 dan udah besar-besar, aku gituin sama dia karena dia juga bilang I like your smile katanya gitu kan. Terus ya aku balas muji gitu aja sih, bilang gitu kan, simple kayak kamu juga masih terlihat muda kok gitu. Terus kayak dia bilang, oh iya aku jadi teringat karena kamu ngomong gitu, sekarang juga aku lagi hamil loh, anak keempat gitu. Terus aku langsung kaget. Terus aku tanya, kira-kira rencana lahirannya kapan gitu. Dia bilang kemungkinan dia lahirannya itu di Maret 2023. Nah so pasti kan Maret 2024. Iya 2024 tahun depan. So pasti kan aku masih harus ikut bertanggung jawab kan. Jadi ya udah aku pertimbangin dulu ya, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang oke, kasih tahu aku ya kalau kamu mau jadi au pair kita atau enggak, digituin. Sebenarnya aku serak sih sama dia. Cocok ya. Cocok, kita ngobrolnya cocok. Dia juga bilang nanti kamu rencananya habis au pair apa, mau lanjut kuliah atau kamu mau Ausbildung atau mau kerja, nanti kita bisa bantuin katanya. Nah di situ aku sebenarnya tertarik sama dia, cuman aku ngebayangin kebetulan mereka berdua itu profesinya dokter. Si ibunya dokter bedah, si bapaknya dokter spesialis apa gitu, aku juga lupa. Tapi aku ngebayangin dengan profesi suami istri dokter, terus anaknya 3, OTW 4. Nah dia juga bilang kadang kalau aku itu dapat libur nggak selalu di hari Minggu, tapi bakal ada 1 minggu aku dapat off gitu. Cuman kayak bagi aku sendiri, aku pengennya itu liburnya di hari Minggu Weekend, ya. gitu. Dan dia juga bilang kalau dia nawarin aku nanti prakursnya itu, kurs bahasanya itu di hari kalau bisa online gitu. Sementara dari aku sendiri, aku pengen kalau kursus itu offline gitu. Karena kan satu, aku bisa ketemu teman baru dari seluruh dunia mungkin yang juga sama-sama belajar bahasa Jerman. Jadi kan nambah relasi, terus kayak nambah pengalaman, terus bisa langsung praktis bahasa Jerman aku kan gitu. Jadi kayak aku pertimbangin, setelah aku pertimbangin, nah aku ngomong ke tim admission, Frau, saya coba cari dulu deh GF yang lain, kayaknya yang ini aku suka, tapi aku takut nanti terlalu banyak satu overtime pekerjaan aku, terus kayak ya takut aku nggak fokus belajarnya sih gitu. Sebenarnya sih semuanya bakal tertuang di kontrak ya, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kan kita bakal setahun tinggal di sana sama mereka. Jadi emang benar-benar itu dipertimbangin dari segala sisi gitu. Nah abis itu aku ada ditawarin GF yang kedua itu dari kota München. Jadi kebetulan si bapaknya di kantor polisi, si ibunya di
insinyur teknik gimana gitu. Dia kerja di perusahaan teknik gitu. Di Munchen sama dong kayak Kak Vero. Iya, harusnya sama ya. Terus setelah dia kirim libe au pair ke aku, dan habis itu ternyata nggak ada kontak apa-apa, nggak ada kabar lagi, kayak Di ghosting gitu ya. Nah, ya udah kan aku tunggu beberapa minggu lagi. Nah ternyata ada tuh dari Frankfurt. Kalau yang ini tuh dia nawarin aku untuk pisah apartemen sama dia. Nah anaknya itu ada 2 sebenarnya. Nah ternyata pas lagi video call dia cerita ke aku kalau dia juga lagi hamil. Itu rezeki ya. Lagi hamil anak ketiga. Nah pas aku tanya kira-kira lahirannya kapan gitu kan, dia bilang lahirannya itu di Desember ini. Desember 2023. Jadi aku kayak, ya Tuhan kenapa sih aku dapet GF itu, ibu hamil mulu. Aku serak sih sama dia, cuman yang jadi pertimbangan aku adalah waktu itu karena dia bilang pisah apartemen. Pisah apartemen, so pasti kan bahan makanan aku semuanya kan harus terpisah tuh dari mereka. Nah aku tanya langsung ke dia, make sure di awal kan, better untuk kita mastiin benar-benar sama dia, jangan sampai kalau udah di sananya Kita tanggung sendiri atau gimana uang apartemennya. Nah aku tanya dong ke dia, gimana dengan makan aku, gimana dengan uang apartemen aku, gimana dengan kayak peralatan listrik, air gitu kan. Jadi semuanya aku tanya, terus dia jawab, don't worry katanya gitu, kayak ya udah kamu nanti kita belanja sama, tapi nanti kamu bawa yang perlengkapan kamu digituin sama dia. Nah ya udah, oke deh aku mau, aku gituin. Hitung-hitung belajar hidup sendiri juga. Tapi di sisi lain aku juga mikir kayak, aduh kalau aku datang ke rumah dia hanya pas di jam kerja, kayak rasa kekeluargaan itu bakal nggak ada sama sekali deh. Kayak kerja di perusahaan, datang pulang gitu, jadi kayak nggak ngerasa keluarga gitu. Sementara yang aku mau bangun juga kan kekeluargaan itu tuh sebagai au pair gitu, supaya dapet gitu kan. Tapi ya udah deh nggak apa-apa, mungkin kalau kita pas keluar aja kayak ngebentuk itunya kekeluargaannya, mungkin pas dia bawa aku liburan, dia juga bilang kayak gitu. Aku bilang ya udah deh aku mau gitu kan, karena juga udah kayak sekali 2 kali udah nih, mungkin di yang ketiga nih udah jodoh gitu kan. Ya udah ternyata pas aku bilang udah oke, aku mau, tiba-tiba 2 hari kemudian dia ngechat aku kalau dia bilang mohon maaf sebelumnya kalau aku udah fix sama au pair yang dari Uganda. Dia bilang kayak gitu. Ada kandidat lain gitu. Iya, dan ternyata pas dia video call ke aku itu, dia juga udah pernah video call sama temen aku dan sama au pair dari negara lain gitu. Jadi mungkin dia kayak mempertimbangkan. Cuman dia bilang kalau kamu mau jadi au pair kedua kita, mungkin di 2024 Desember kamu akan jadi bagian dari anggota keluarga kita. Digituin sama dia. Iya. Aku tuh mikir kayak, what? Kapan lagi coy? Desember 2024 enggak, aku mau berangkat cepatnya gitu kan. Ya udah deh aku pasrah, kayak berdoa lagi. Tuhan, di mana sih jodoh GF-ku? Ayo dong pertemukan gitu kan. Bilang ke Kak Elvira tuh. Ya, terus aku chat lagi Mbak Elvira. Nah, ternyata Mbak Elvira, iya nih Mbak, dia ternyata udah punya au pair dari Uganda gitu. Ya udah, abis itu 2 mingguan lagi, itu 2 minggu benar-benar kayak uring-uringan juga sih. Kayak aduh ini gimana, kayak udah lama nih gak ngapa-ngapain gitu kan, karena dramanya cukup lama ya menurut aku dibandingkan teman-teman sekelasku yang sekali video call match gitu, 2 kali video call match udah langsung urus kontrak gitu. Jadi aku udah dong lewat 3 drama GF. Habis itu aku dapat yang keempat. Nah dia menghubungi aku, dia kirim beberapa foto-foto keluarga dia. Nah aku lihat kayaknya dia nggak lagi hamil. Terus sebenarnya aku nggak masalah dengan dia lagi hamil. Aku tanya orang tuaku juga, nggak apa-apa itu rezeki kata orang tuaku kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah tapi itu dia, giliran aku nggak mau, dia mau, giliran
akunya mau, dia bilang enggak, kita nggak jodoh, ya udah. Nah ini yang keempat, dia lagi urlaub ternyata. Mereka lagi urlaub, lagi liburan. Jadi dia bilang tunggu 2 minggu lagi aku hubungi kamu gitu. Jadi udah aku nunggu 2 minggu. Kita video call, langsung dia video call jam berapa bisanya. Aku sih bisa jam berapa aja, aku gituin. Karena kan memang jarak jam kita ke mereka beda juga ya, ngaruh kan. Ya. Iya, jadi kayak ya udah setelah kita oke, kita langsung video call. Nah, habis video call itu kita dia ngomong ke agensi kita kalau suaminya dia juga mau ikut ngomong bareng aku, video call bareng, karena yang pertama itu cuma sama si ibunya. Nah, habis itu selang seminggu, kebetulan suaminya lagi ada bisnis trip gitu. Kebetulan suaminya lagi di Indo gitu. Jadi nunggu suaminya pulang, katanya kita video call. Dan pas waktu itu weekend, dia telepon aku sama si suaminya, sama anak-anaknya juga berdua. Dia video call, tunjukin rumahnya, yang ini bakal jadi rumah kamu, kamar kamu, digituin, dikasih dapur sendiri, tempat tidur, ruang belajar gitu. Jadi kayak ya semoga dia bener-bener jodoh aku setelah drama pencarian GF. Semoga dia itu emang keluarga yang baik deh, karena so far sih komunikasi kita baik. Memang gitu. Ini yang match akhirnya keluarga yang keempat ini. Akhirnya Setelah sekali, 2 kali, 3 kali nggak jodoh, akhirnya yang ini jodoh. Kita setelah video call sama suaminya, seminggu kemudian dia kasih tahu ke si tim admission kita kalau mereka mau ngundang aku jadi au pair mereka. Akhirnya ya. Iya, menurut KPU ini drama mencari GF yang panjang ya. Iya. Tapi kalau aku ingat-ingat tadi KPU bilang daftarnya 22, mulai belajar pertama kali 22 Mei 2023. Dan sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 17 Oktober 2023. Belum genap 5 bulan nih. Iya. Belum genap 5 bulan udah cus ke Jerman. Iya. Itu sih salahnya, kadang kita tuh emang overthinkingnya di situ, ngebandinginnya ke teman yang sekali video call langsung match, sekali kenalan langsung match gitu. Jangan ditiru ya sobat. Ini drama cari GF-nya panjang sampai berminggu-minggu aja, cuman butuh waktu 5 bulan ya. Iya. Buat itu. Nah, habis itu turun kontrak dan dikirim Ain Ladung undangan dari keluarganya. Nah, di sini aku sempat overthinking juga. Apalagi nih? Karena si ibunya itu bukan keluarga negaraan Jerman. Dia bukan keluarga negaraan Jerman, dia keluarga negaraan Malta. Kebetulan mereka keluarga mix gitu. Yang si bapaknya Jerman, yang si ibunya Malta. Jadi ya udah, kayak aku sempat overthinking, takut di visa aku bermasalah kan. Karena ya dia Auslander kan di Jerman gitu. Pendatang. Iya, pendatang. Ternyata aku tanya konsultasi ke admission. Ini kontrak udah turun. Iya. Lalu? Ini kontrak udah turun. Terus aku tanya sama Frau Elvira, Frau ini gimana? Kan dia bukan asli Jerman. Aku takut dipermasalahin karena bahasa ibunya bukan bahasa Jerman. Takut dipersulit di kedutaannya. Apalagi di kedutaan emang lagi bener-bener itu kan, katanya sih. Tapi puji Tuhan di aku lancar gitu. Jadi udah kayak nggak apa-apa kok kalau sesama Uni Eropa, nggak bermasalah. Sebelumnya juga ada yang kayak gitu. Yang penting kamu jaga-jaga aja. Kalau ngomong ke dia bahasa apa? Terus aku jawab bahasa Inggris, kadang Jerman gitu. Ya udah, nanti screenshot chatnya yang bahasa Jerman kamu kirim ke aku, kita print untuk jaga-jaga aja di kedutaan gitu. Jadi ternyata setelah isi formulir semua berkas visa, dan dari Agustus kita match, dan ternyata aku daftar termin visa itu keluarnya di September akhir. Jadi nunggu ke situ juga sebulan kan. Tapi ya puji Tuhan habis interview itu 4 hari, puji Tuhan visanya approve. Wih, 4 hari. Wow. Iya, 4 hari kerja doang karena kena Sabtu Minggu sama libur sehari. Jadi benar-benar cuma 4 hari. Aku dapat email. Awalnya itu aku udah di stasiun Bogor mau ke rumah keluarga aku di Sukabumi. Nah, tapi ternyata pas di stasiun aku dapat email. Mana udah dipesan lagi tiketnya. Ya udah, kayak aku mikirnya mumpung aku nunggu nih ke rumah keluarga aja deh gitu kan. Oke. Ya udah,
Ternyata aku datang ke sana yang awal rencananya nunggu kabar visa, ternyata aku perginya jadinya untuk pamit izin gitu. Jadinya ya udah, habis itu langsung pesen tiket, ambil visanya dulu deh ke kedutaan, udah semuanya lancar aman. Aku cek di paspor visanya benar, nama keluarganya, nama kotanya. Udah, aku langsung pesen tiket dan hari ini ada di sini guys. Tapi itu semua pasti berkat doa kedua orang tua Kapio. Iya bener keluarga sih. Kapio. Iya benar, puji Tuhan. Walaupun aku terlahir sebagai anak terakhir, orang tua aku benar-benar nge-support, kakak abang aku juga benar-benar nge-support. Walaupun aku anak bontot yang selalu ada di sisi mereka ya, nggak pernah dikasih jauh. Tapi untuk langkahku kali ini mereka benar-benar merestui, walaupun banyak juga tantangannya tapi tetap dilancarkan sama Tuhan. Aku mau bilang makasih banyak banget buat teman-teman aku juga yang luar biasa suportif, satu kelas aku, frau aku, dan juga tim semuanya dari YIJ. Benar-benar aku tuh sampai di sini itu hanya karena dukungan dari orang-orang di sekitar aku, teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan, walaupun kita beda program, mereka Shot, Ausbildung, aku au pair, tapi kita benar-benar saling support dan sekelas juga. Pokoknya prinsipnya sekelas kita harus ujian bareng, lulus bareng, dapat GF yang baik, visa approve, berangkat. Bahkan hari ini kita berangkat bareng. Berangkat langsung 4 orang. Oh, 4 orang. Iya, hari ini kita berangkat 4 orang 18 Agustus. Cuman yang satu kebetulan dia itu berangkatnya sore 18 sore. Kalau kita kan 18 subuh gitu. Dan dia ke Berlin kan, beda maskapai gitu. Nah, yang kebetulan yang ini tuh mungkin emang the power of persahabatan yang kuat guys. Saking kayak suportif banget, emang bener-bener kita berangkat bareng gitu. Walaupun ada yang udah duluan berangkat, ada yang belum berangkat, tapi kita percaya kita bakal meet up lagi kok nanti di Jerman. Satu kelas lagi di sana. Iya. Satu di Sprakus lagi ya. Aduh, kalau itu kayaknya nggak bisa karena kotanya jauh-jauh. Ya. Jadi gimana perasaan Kapio sekarang? Sedih, senang ya? Aduh, kayaknya ini yang dinamakan semuanya campur aduk karena aku baca chat dari teman-teman aku, dari orang tua aku kayak ya semuanya sih ngodain sehat-sehat selamat sampai di sana. Semoga keluarganya baik, lancar au pairnya, jangan kundigung begitu. Tapi tetap aja aku sedih, tapi ya nangis juga nangis terharu sih. Kayak aku tuh ada di sini itu adalah apa yang aku doakan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi benar-benar tahun ini tuh Tuhan jawab, aku berangkat, semoga nanti sampai di sana dengan selamat gitu. Karena drama pencarian kerja aku juga cukup sulit kan, dengan tinggi 150 cm ke bawah, lulusannya 3 bahasa Inggris, aku tuh benar-benar kesulitan cari pekerjaan gitu. Jadi mimpi aku adalah aku pengen kerja ke luar negeri, memulai karir di sana yang benar-benar nggak butuh tinggi badan minimal. Jadi menurut aku au pair adalah langkah pertama aku memulai apa yang aku cita-citakan dari dulu. Semoga selanjutnya juga Tuhan bantu. Tadi pesan apa dari orang tua buat Kapio? Aduh, dari orang tua sih bilangnya ya jangan nangis lagi. Karena beberapa hari ini kalau aku video call nangis terus kan. Kayak, aduh mak, anak bontotmu mau pergi jauh. Jadi ya udah, mama aku bilang jangan nangis lagi, nanti sampai di sana sehat-sehat selamat langsung kabarin, jangan lupa berdoa, tetap pergi ke gereja, makan yang teratur katanya gitu, jangan sampai kelaparan di sana gitu. Dan satu lagi, mama Batak nih guys. Kalian tahu mak aku bilang apa? Cari yang Batak. Jangan bule katanya gitu kan. Tapi nggak sih, bercanda. Kalau orang tua aku puji Tuhan ya support sih kalau untuk pilihan aku, karena mereka bilang kamu yang udah tahu yang terbaik untuk kamu gitu. Sekarang pesan dari Kapio buat mama, papa, aduh, teman-teman yang masih di YIJ, semua yang udah dukung Kapio, yang udah ngedoain Kapio. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang udah menempatkan aku di keluarga aku,
yang walaupun aku datang bukan dari keluarga yang secara materi itu bisa dibilang kaya ya, tapi mereka punya kekayaan yang luar biasa yang buat aku nggak pernah merasa kekurangan. Mereka menyayangi aku dan selalu support mimpi-mimpi aku. Tisu. Kalau udah ingat orang tua nih paling gak tahan. Terus kayak aku ada sampai di titik itu hanya karena dari dukungan mereka. Aku bisa ada sampai hari ini tuh karena mereka yang menguatkan. Jujur aja sampai di sini itu sebenarnya dramanya nggak sesingkat itu doang guys. Pasti banyak juga drama nangis di kamar sendiri, kayak mau nyerah gitu. Karena belajar juga kan harus serius. Terus kayak nyari GF juga dramanya panjang kayak gitu. Aku benar-benar overthinking. Apa nggak ada ya orang yang tertarik ke profil aku, sempat overthinking gitu. Tuhan, aku nyari kerja udah susah, masa aku cari GF juga susah gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik di waktunya gitu. Aduh, gimana sih? Ya udah, aku mau bilang makasih kedua orang tua aku. Sehat-sehat selalu. Tolong panjang umur. Aku masih ingin bertemu dengan keadaan yang lebih baik. Terus kakak abang aku, makasih udah bayarin ongkos. Makasih udah bayarin ongkos. Terus kayak bantu doain aku, dukung aku, semua keponakan-keponakan aku. Mereka udah video call, bakal pergi ke Jerman. Semangat ya, kalian harus sekolah yang baik. Semangat. Terus semua teman-teman aku, sumpah aku kayak punya temen yang bener-bener ngedukung aku sampai ada di sini. Teman curhat aku yang udah bawa aku main di Jakarta ini. Aku nggak punya keluarga sama sekali di Jakarta ini, tapi karena aku punya temen yang udah berasa kayak keluarga, jadi aku bisa main di Jakarta ini walaupun suka nyasar. Makasih banyak buat support kalian, dan buat teman-teman yang sama belajar di IJ juga. Silakan Kak. Jadi kita mungkin hanya bertemu di IJ ya, baru kenal di IJ, tapi aku bener-bener ngerasain yang namanya mimpi kita sama. Jadi kita nggak perlu saingan, kita bakal berangkat sama-sama gitu. Jadi kayak kalau aku lagi nggak ngerti ini pelajaran dibantu gitu. Terus ya udah, kita belajar sama dan makan sama, masak sama. Apalagi kalau hari Minggu, Sabtu kan nggak dapat makan tuh dari kantin. Jadi kita masak bareng, walaupun cuma makan tempe guys, tapi aku senang karena sama kalian. Rasanya aku bersyukur banget, Sahabatannya keren. nemu teman-teman walaupun kita ya beda server ya, beda amin, beda iman, tapi itu bukan jadi halangan buat kita makan bareng, sama-sama main bareng. Terus kayak di kontrakan juga, di kamar maksudnya, di mes. Kakak-kakak pada ngedukung, teman-teman semuanya. Buat kalian yang masih belajar, yang berjuang buat lulus ujian di Gute, aku berdoa semoga kalian lulus alam modul segera, dapat sertifikat dari Gute, terus berangkat nanti ke Jerman, visanya dipermudah, dilancarkan. Semangat, kalian pasti bisa. Nanti ketemunya di Jerman lagi, amin. Amin. Oke, makasih banyak Kak Pio buat rangkaian ceritanya yang sebenarnya kita tahu ya panjang banget, tapi Kak Pio bisa singkatkan demi nih buat kawan-kawannya aja semua ya. Motivasi, ambil pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya Kak Pio. Ingat tadi, tetap semangat, kalian juga bisa ke Jerman. Iya, pasti. Dan sampai ketemu di Jerman ya. Iya, nggak ada yang terlalu sulit, nggak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha dan berdoa. Dan jangan lupa minta restu orang tua, semoga Tuhan membuka jalan. Amin. Amin. Terima kasih buat kawan-kawannya Ija yang udah menyimak video kali ini sampai akhir. Kalau punya pertanyaan, jangan lupa buat drop pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti kita bakal jawabin satu persatu. Jangan ragu juga buat konsultasi ya secara gratis bareng konsultan di IJ. And see you in the next video di segmen YJ antar peserta. Bye-bye.